Masih bersama kami di Presisi Utama, pemirsa. Gunung api Ruang telah diturunkan statusnya menjadi level 3 atau siaga oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terhitung mulai tanggal 22 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hasil evaluasi secara instrumental yang dilakukan oleh tim PVMBG menyatakan bahwa penurunan status dari level 4 atau awas menjadi level 3 atau siaga ini didasari oleh beberapa hal. Adapun yang pertama, kegempaan vulkanik Gunung Api Ruang pada umumnya cenderung rendah dan lebih didominasi oleh gempa tektonik. Hal ini diperkirakan merupakan pengaruh dari subduksi Sulawesi Utara dan subduksi ganda di Laut Maluku. Pasca erupsi 17 April terlihat pemunculan gempa vulkanik dalam dan gempa vulkanik dangkal yang mana hingga hari ini cenderung mengalami penurunan. Adapun menurut PVMBG, potensi bahaya saat ini berupa erupsi skala kecil dengan sebaran material erupsi terbatas di sekitar puncak. Ia juga menyebut bahwa telah terjadi penumpukan material hasil erupsi pada lereng atas bagian timur yang berpotensi menjadi guguran, longsoran batuan. Pelepasan gas berpotensi masih terjadi dengan skala cenderung menurun sebagai tahap akhir dari rangkaian erupsi. Kendati telah turun pada level 3 atau siaga, PVMBG tetap memberikan rekomendasi agar masyarakat di sekitar Gunung Api Ruang dan pengunjung wisatawan tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 4 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Pemirsa, pasca menurunnya status Gunung Ruang ke level 3 atau siaga, personel Polri bergotong royong melaksanakan kegiatan pembersihan material vulkanik pasca erupsi Gunung Api Ruang Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kapolres Kepulauan Sitaro bersama PJU Polres Kepulauan Sitaro, anggota Polres Kepulauan Sitaro, serta anggota Brimopolda Sulut bergotong royong melaksanakan kegiatan pembersihan material vulkanik pasca erupsi Gunung Api Ruang Tagulandang, Kepulauan Sitaro. Kegiatan pembersihan dilakukan di area Pelabuhan Buhias sepanjang ruas Jalan Raya Kelurahan Bahoy dan Kelurahan Balai Humara, Kecamatan Tagulandang. Selain itu, pembersihan material vulkanik juga dilakukan di RSUD Tagulandang. Sementara itu, Kapolda Sulut dan Polres Sitaro memberikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Sitaro. Bantuan logistik ini disalurkan langsung oleh jajaran Polres Kepulauan Sitaro bersama dengan Ditpol Airut Polda Sulut. Bertempat di pos terpadu penanganan darurat bencana erupsi Gunung Ruang, Kampung Apeng, Sala, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dilaksanakan penyerahan bansos dari Kapolda Sulut dan Kapolres Kepulauan Sitaro untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Api Ruang. Pendistribusian bansos dilakukan menggunakan 4 unit safe boat Ditpol Airut Polda Sulut yang dipimpin langsung oleh Wadirpol Air Polda Sulu, AKBP Deni Tompunu. Selain menggunakan safe boat milik Ditpol Airut, distribusi bantuan juga dilakukan dengan kapal motor Barcelona untuk kemudian dilanjutkan melalui jalur darat menggunakan truk. Bantuan logistik yang disalurkan diantaranya beras 1 ton atau 100 karung masing-masing 10 kg, mie instan sebanyak 30 box, telur sebanyak 50 baki, dan ikan kaleng sebanyak 48 box. Dan pemirsa, pasca menurunnya status Gunung Ruang ke level 3 atau siaga, personel Polri bergotong royong melaksanakan kegiatan pembersihan material vulkanik pasca erupsi Gunung Api Ruang Tagulandang, Kepulauan Sitaro. Dan untuk mengetahui kondisi terkini serta penanganan bencana erupsi Gunung Ruang, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kapolres Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro, AKBP Iwan Permadi. Selamat petang, Pak Iwan. Selamat petang, Mbak. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Iwan, bagaimana kondisi terkini di kawasan Tagulandang pasca status Gunung Sitaro yang diturunkan ke level siaga? Jadi untuk situasi terkini, sebenarnya
Di belakang saya adalah visual daripada Gunung Karangetang. Cuma karena situasi dan kondisi di sini sudah agak gelap, Mbak. Jadi memang posisi dari Gunung Ruang itu sendiri berada di sini, Mbak, sebenarnya. Ini posisi Gunung Ruangnya. Cuma memang karena posisi sudah gelap, jadi tidak kelihatan. Situasi terkini pasca menurunnya level Gunung Ruang dari level awas level 4 ke level 3 siaga. Situasi terkini sudah landai, seperti diketahui untuk listrik sendiri sudah mulai menyala di semua satu pulau ini sudah menyala untuk listriknya. Dan aktivitas masyarakat sudah berangsur pulih, sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing, masih dengan membersihkan sisa-sisa bekas erupsi Gunung Ruang. Dan kami sendiri dari pihak kepolisian bersama jajaran, kebetulan di belakang saya ini ada beberapa pejabat dari Polres Kepulauan Sitaro, antara lain Pak Kabagop, Kasat Reskrim, dan pejabat-pejabat yang lain yang berada di sini, membersihkan sisa-sisa puing di beberapa fasilitas yang ada, seperti jalan-jalan umum yang ada di sini yang dipenuhi oleh kerikil-kerikil dan abu vulkanik, juga di fasilitas-fasilitas umum yang kami bersihkan seperti rumah sakit. Karena di rumah sakit itu sendiri memang sangat parah sebenarnya untuk kerusakannya. Selanjutnya kami membuat dapur umum, ya, dapur lapangan yang ada bantuan kami dari Brimopolda. Kurang lebih kami di sini ada 140 personil yang melaksanakan pembersihan maupun membantu pemerintah daerah setempat untuk untuk membersihkan fasilitas-fasilitas yang nanti akan sangat berguna bagi segi masyarakat. Khususnya kalau rumah sakit itu sangat berguna karena apa? Sekarang hanya darurat. Kebetulan setelah adanya erupsi kami pindah ke pihak rumah sakit itu pindah ke puskesmas di Tagulandang Utara, dan itu belum terlalu efektif. Dengan kami melakukan pembersihan, kami berharap dari pemerintah daerah setempat, khususnya dari pihak dokter di rumah sakit itu bisa segera beraktivitas walaupun masih dalam keadaan darurat. Kurang lebih demikian, Mbak. Baik, tadi Pak Iwan menyebut bahwa sekarang banyak warga yang sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Itu artinya kondisi sudah mulai membaik dan kondusif begitu, Bapak? Kalau kita lihat, yang paling vital di sini adalah masalah listrik. Tetapi setelah listrik bisa nyala di satu pulau, masyarakat sudah mulai bergerak balik turun-turun dari gunung ke pesisir pantai, rumah-rumah di pesisir pantai. Belum semuanya, memang sebagian besar masih ada di pengungsian, tetapi yang di pengungsian dan jaraknya dekat dengan pesisir itu mereka sudah kembali ke tempat, rata-rata sudah membersihkan, walaupun malamnya mereka masih kembali ke daerah pengungsian karena seng-seng itu belum diperbaiki. Atap-atap rumah mereka masih bocor. Kurang lebih demikian, Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan pendistribusian bantuan logistik, Bapak? Untuk logistik sendiri, kami tadi baru rapat antara dengan deputi dari BNPB, baru dari pemerintah daerah setempat, dari TNI Polri juga membahas masalah logistik. Untuk logistik sampai saat ini masih cukup. Yang menjadi kendala atau permasalahan tadi adalah gudang untuk menampung logistik. Untuk sementara waktu, logistik itu masih... Halo Mbak, maaf terputus. Bisa Ya. dengar Mbak? Jelas, Bapak. Silakan. Ya, untuk sementara waktu logistik masih tertahan di Manado karena di sini gudang terbatas. Tetapi tadi sudah dikoordinasikan untuk segera dikirim semua logistik yang ada. Tapi sampai saat ini masih tercukupi. Demikian, Mbak. Pak Iwan ini masih di posisi level 3 begitu. Lalu upaya antisipasi apa yang telah disiapkan untuk penanganan darurat lanjutan, Bapak? Artinya untuk masyarakat, untuk di level 3 ini dia kan jarak yang harus dijauh masyarakat kurang lebih 4 kilo dari titik gunung tersebut. Jadi kami tetap mengimbau masyarakat untuk tetap siaga mengantisipasi. Kami tetap berkoordinasi dengan pemantau gunung yang ada di sini, agar supaya nanti ketika ada keadaan-keadaan darurat, kami gampang untuk mengevakuasi ataupun memberitahukan kepada masyarakat.
tentang keadaan gunung tersebut. Terhitung tadi juga Mbak, penerbangan di Sulawesi Utara sudah mulai aktif per jam 12 tadi siang Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Kepulauan Sitaro Pak Iwan Permadi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Salam presisi Mbak, terima kasih. Pemirsa, sementara itu Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara mulai beroperasi secara normal pada Senin pukul 12.01 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya ditutup sejak Kamis 18 April 2024 akibat terdampak abu vulkanik Gunung Ruang di Tagulandang, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Maya Damayanti mengatakan berdasarkan Notam A104124 Notam A102124 diberitahukan bahwa penutupan sementara operasional Bandara Samratulangi telah dibuka kembali. Sementara itu, Humas Bandara Samratulangi Manado Yanti Pramono menambahkan, pembukaan Bandara Samratulangi pada Senin siang ini sesuai pengamatan aktivitas sebaran abu vulkanik Gunung Ruang telah memungkinkan untuk dilakukan penerbangan. Sebelumnya, Bandara Samratulangi ditutup sejak Kamis 18 April hingga Senin pagi, menyusul erupsi Gunung Ruang pada Selasa 16 April 2024. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengamankan seorang pelaku penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Komplek Bendung Gerak Serayu Desa Tambak Negara, Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Wakasatreskrim AKP Beni Timor Prasetyo mengatakan berhasil mengamankan pelaku berinisial SF, 21 tahun. Wakasatreskrim menambahkan pelaku SF dan korban melakukan perkelahian dan dalam perkelahian tersebut pelaku SF menggunakan pisau lipat dan mengenai lengan bagian kiri dan melakukan penusukan dari belakang. Kemudian korban jatuh dan dilarikan ke Puskesmas Rawalo namun akhirnya meninggal dunia. Modus pelaku karena merasa kesal ditantang korban untuk berkelahi. Atas kejadian tersebut, tim Resmob dan Inavis Satreskrim Polresta Banyumas melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi dan penangkap pelaku. Adapun barang bukti diamankan diantaranya satu buah pisau lipat, sandal jepit warna hitam, dan satu unit sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang dengan menggunakan sajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Satreskrim Polresta Banyumas telah kasus terkait dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Ya, terhadap pelaku kami sangka dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun. Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu sekira 18.30 di Bendung Gerak Serayu antara pelaku dan korban ini memang sudah ada niat untuk saling tantang-menantang sehingga pelaku ini jengkel ya karena berulang kali ditantang. Kemudian pada saat itu hari Sabtu ya, jam 18.30 dilaksanakan tantangan tersebut sehingga pada saat di Bendung Gerak Serayu terjadi perkelahian. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.